Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen 2023. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwiani Listia Kartika, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. NIDN saya 0627088901. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang tahun 2011 dan S2 Magister Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2015. Bidang ilmu saya adalah Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya deskripsikan adalah mata kuliah pengantar logika dan himpunan. Beberapa hal yang saya sampaikan adalah identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Selanjutnya yang pertama adalah tentang identitas mata kuliah. Nama mata kuliah adalah pengantar logika dan himpunan dengan jumlah SKS 3 SKS, kode mata kuliah STM 1108B, semester 1, dan merupakan mata kuliah wajib. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 1. Materi yang dibawakan merupakan materi dasar matematika yang meliputi proposisi dan negasinya, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, negasi dan tabel kebenarannya, nilai kebenaran dan penerapannya, tautologi dan kaidah penarikan kesimpulan, keabsahan suatu argumen, penurunan kesimpulan dari sekumpulan premis, konsistensi sekumpulan premis dan bukti tak langsung, variabel, kalimat terbuka dan kuantifikasinya, teori himpunan, himpunan dan notasinya, operasi dan sifat-sifatnya, kemudian terapannya dalam bidang sehari-hari, dan selanjutnya adalah tentang himpunan tak hingga, serta materi tentang relasi dan fungsi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 6 CPMK. Yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar logika, himpunan, relasi, dan fungsi dengan sistematis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis metode pembuktian yang berkaitan dengan tautologi, kontradiksi dan kontingensi, serta hukum-hukum logika secara logis, mandiri, objektif, dan sistematis. CPMK 3, mahasiswa terampil melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi suatu permasalahan yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan dan keabsahan suatu argumen secara logis, kreatif, analisis, dan sistematis sesuai dengan norma dan etika akademik. CPMK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis himpunan dan jenis-jenis fungsi secara mandiri dan bertanggung jawab. CPMK 5, mahasiswa mampu menentukan hasil dari operasi himpunan, kombinasi dan komposisi relasi, operasi fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi secara mandiri dan bertanggung jawab. CPMK 6, mahasiswa mampu membuat grafik dari jenis-jenis fungsi secara mandiri, rasional, dan kreatif. Kemudian materi pembelajaran. Dalam perkuliahan ini pada pertemuan 1-3 akan disampaikan tentang kontrak pembelajaran dan pengantar mata kuliah. Dan selanjutnya pada pertemuan 2-3 mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar logika. Dengan materi pembelajarannya adalah proposisi, negasi, proposisi majemuk, proposisi bersyarat dan nilai kebenarannya,
tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan implikasi logis. Kemudian pada pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa mampu menganalisis metode pembuktian dan melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi suatu permasalahan yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan dan keabsahan suatu argumen. Materi pembelajarannya adalah ekivalensi dan hukum-hukum aljabar proposisi, penarikan kesimpulan, argumen, dan keabsahan argumen, serta kuantifikasi. Pada pertemuan 6-7, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar himpunan dan mengidentifikasi jenis-jenis himpunan dan operasi himpunan. Materi pembelajarannya adalah himpunan, jenis-jenis himpunan, dan operasi himpunan. Kemudian untuk pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester atau UTS. Pada pertemuan 9-10, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar relasi serta menentukan hasil dari kombinasi dan komposisi relasi. Materi pembelajarannya adalah relasi dan relasi ekivalensi. Kemudian pada pertemuan 11, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fungsi. Pada pertemuan 12-13, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis fungsi dan membuat grafik dari berbagai jenis fungsi. Materi pembelajarannya adalah jenis-jenis fungsi dan grafiknya. Kemudian pada pertemuan 14-15, mahasiswa mampu menentukan hasil dari operasi fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Materi pembelajaran pada pertemuan ini adalah operasi fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Kemudian pada pertemuan 16 akan dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Kemudian metode pembelajaran yang akan dilaksanakan pada perkuliahan ini adalah menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dengan menggunakan Delivery, maka akan digunakan metode pembelajaran ceramah dengan student-centered learning dengan menggunakan moda luring. Kemudian interaction ini adalah tentang stimulus respon dengan diskusi dan presentasi kelompok. Selanjutnya adalah assessment atau penugasan yang akan dilakukan dengan kuis, tugas kelompok, UAS, dan UTS. Selanjutnya adalah sistem penilaian dalam perkuliahan ini. Dalam perkuliahan ini, sistem penilaian dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS dengan presentasi sebesar 40%, kemudian ujian akhir semester atau UAS dengan presentasi sebesar 40%, dan yang terakhir adalah tugas, kuis, dan keaktifan dengan presentasi bobot sebesar 20%. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah pengantar logika dan himpunan pada pertemuan 1 yang berisi kontrak perkuliahan dan pengantar materi awal logika. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, selamat datang di perkuliahan semester 1 nggih, mahasiswa baru angkatan 2022 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Prodi Matematika ya. Ya, untuk perkuliahan hari ini adalah kita akan mempelajari tentang pengantar logika dan himpunan ya. Oke, ini adalah mata kuliah wajib di semester 1 yang harus kalian pelajari, dan berikut ini adalah deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah yang biasa kita singkat dengan PLH. Ya, singkatnya seperti ini. Jadi perkuliahan ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Ya. Oke, untuk hari ini berangkat semua kan ya? Ada yang tidak masuk? Berangkat semua. Berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya adalah untuk pertemuan pertama kita akan masuk ke kontrak perkuliahan dan juga pengantar mata kuliah. Ya, jadi kita tidak langsung ke topik materi utama, tapi nanti untuk di awal kita akan kontrak perkuliahan dan juga ada sedikit pengantar materi kuliah. Untuk materi kuliah yang akan dipelajari di semester ini untuk mata kuliah PLH adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah logika matematika, kemudian tentang metode pembuktian, lalu selanjutnya adalah himpunan dan relasi ya.
Selanjutnya untuk masalah nilai ya. Nanti nilai akhir kalian di akhir semester akan ditentukan dengan komponen sebagai berikut. Jadi untuk UTS-nya 40%, kemudian untuk UAS-nya 40%, untuk tugas, kuis, dan keaktifan 20%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan ya? Untuk buku referensi, saya membebaskan kalian untuk menggunakan buku referensi apapun ya. Jadi pokoknya yang terkait dengan PLH itu bisa digunakan. Contohnya adalah buku-buku yang berhubungan dengan materi diskrit. Karena PLH ini sangat erat kaitannya dengan materi diskrit. Kalian bisa mencoba untuk mencari buku referensi digital ataupun yang cetak begitu ya dalam bentuk buku dari buku Rinaldi Munir ya dari ITB itu bisa juga dipakai. Karena materi-materi dari PLH ini sangat terkait dengan matematika diskrit begitu ya. Selanjutnya untuk referensi lain saya membebaskan kalian untuk membaca buku apapun yang penting masih terkait dengan materi dari pengantar mata kuliah, pengantar logika dan himpunan begitu ya. Oke, ini untuk evaluasinya. Selanjutnya adalah ya ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pengantar materi untuk yang bab pertama? Belum? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk materi yang pertama yaitu logika. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke pengantarnya saja. Semoga nanti kalian kedepannya lebih semangat sampai akhir dan termotivasi untuk terus belajar biar nanti nilainya juga maksimal ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini, ada yang tahu ini siapa? Iya betul, karena sudah ada tulisannya ya. Sudah ada tulisannya. Iya, Aristoteles ini adalah peletak dasar-dasar logika. Ya, seperti judul mata kuliahnya pengantar logika dan himpunan. Jadi ini materinya sangat erat kaitannya dengan materi-materi logika. Ya. Nah, apa itu sebenarnya logika? Ada yang pernah mendengar nggak istilah logika? Apa itu sebenarnya logika? Ya, ini dia ya. Ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Nah, materi-materi ini juga banyak dipakai di perkuliahan yang berhubungan dengan teknik informatika. Ya, karena logika ini adalah jantungnya pemrograman gitu. Pemrograman komputer itu, jadi kalau kita mau belajar tentang pemrograman komputer, kita harus menguasai materi logika matematika dulu. Ya, jadi untuk kalian nanti yang tertarik dengan IT, nah ini merupakan dasar yang bagus ya apabila kalian menguasai materi ini. Selanjutnya, dalam logika itu sangat erat kaitannya dengan penalaran. Ada dua macam penalaran, yaitu apa? Penalaran deduktif dan juga penalaran induktif. Apa itu penalaran deduktif? Ya. Apa itu? Ada yang tahu? Iya betul ya. Oke, jadi kalau misalkan dulu pernah belajar tentang bahasa Indonesia itu ada paragraf deduktif, ingat nggak? Nah kalau paragraf deduktif itu kan kalimat utamanya ada di mana? Berarti kalimat utamanya ada di awal atau depan ya. Nah ini juga erat kaitannya dengan penalaran deduktif. Ini maksudnya kesimpulannya yang di awal. Jadi kesimpulan umumnya itu ada di awal, sedangkan premis yang berikutnya itu adalah premis-premis yang lebih khusus. Jadi yang umumnya itu di awal, premis berikutnya dan kesimpulannya itu ada di lebih khusus begitu ya. Contohnya seperti ini. Premis 1, semua mahasiswa baru mengikuti PKKMB. Itu kan berarti kan umum. Ya. Premis 2, Wulandari adalah mahasiswa baru. Kesimpulannya Wulandari mengikuti PKKMB. Nah, kan berarti kesimpulannya itu lebih khusus. Selanjutnya kalau induktif itu kebalikannya. Berarti gimana kalau induktif? Berarti yang umum ada di akhir begitu. Jadi yang premis pertama itu lebih khusus. Ayam ke-1 berkembang biak dengan telur dan seterusnya sampai premis ke-50 misalkan ya. Sehingga kesimpulannya apa? Semua ayam berkembang biak dengan telur. Ya, itu adalah contoh penalaran deduktif dan induktif. Nah, ini ya. Jadi logika itu merupakan dasar dari semua penalaran atau bahasa Inggrisnya itu reasoning. Kemudian penalaran ini didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau yang kita sebut dengan statement. Jadi nanti dalam logika itu ada yang namanya pernyataan. Tapi di sini dalam logika itu tidak semua jenis kalimat menjadi objek tinjauan.
apa yang menjadi objek tinjauan dalam logika? Ya, yaitu yang ini. Yaitu pernyataan yang jelas memiliki nilai benar atau salah. Jadi hanya kalimat-kalimat yang sudah pasti nilai kebenarannya. Benar ya benar, jelas salah ya salah, tapi tidak keduanya. Itu yang nanti akan menjadi tinjauan logika ke depannya ya gitu ya. Jadi untuk materi kuliah ini tidak semua kalimat itu jadi pernyataan, hanya kalimat-kalimat tertentu saja yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Kemudian, nah ini saya ada permainan atau games ya. Nah, coba kalian jawab pertanyaan ini satu persatu ya. Nah, gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ya. Oke, tadi sudah ada jawabannya ya. Kemudian selanjutnya, apakah ini sebuah proposisi? Nah, tadi udah disinggung-singgung di proposisi itu apa? Proposisi apa bukan ini? Ya. Oke. Terus selanjutnya, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Gajah lebih besar daripada tikus. Benar atau salah? Benar, iya. Yang jawab salah siapa nih tadi? Oh iya, lagi ngantuk ya? Oke, selanjutnya adalah, nah ini ada yang kedua. 520 kurang dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Nah, coba saya minta salah satu menjawab. Chris, coba. Pernyataan atau bukan? Iya. Iya. Ya. Kemudian proposisi atau bukan? Iya. Iya juga. Nilai kebenaran dari proposisinya apa berarti? Salah apa betul? Salah. Oke, kok ragu-ragu gitu ya? 520 kurang dari 111 adalah salah ya, tapi ini merupakan sebuah proposisi. Oke. Terus selanjutnya adalah Y lebih dari 5. Ya, coba siapa yang mau jawab yang ini? Y lebih dari 5. Monggo. Apakah ini sebuah pernyataan? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, Mbak Niken ya? Ya, silakan Mbak. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Oke, betul. Terus selanjutnya, apakah ini sebuah proposisi? Bukan. Bukan ya? Oke. Iya, betul. Bukan ya. Kenapa bukan? Karena adalah ini. Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi nilainya belum ditentukan. Jadi kita belum tahu nih nilai kebenarannya itu benar atau salah gitu ya. Nah, selanjutnya pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka ya. Untuk selanjutnya. Oke, kemudian sekarang tahun 2003 dan 99 kurang dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Isna, silahkan. Iya. Iya, iya, nggak apa-apa. Apakah ini sebuah proposisi? Iya. Iya, terus apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah. Salah, oke. Terima kasih ya Mbak Isna. Terus selanjutnya ada lagi. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ya, siapa yang mau jawab nih? Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, Mbak Prima silakan. Tidak. Terus selanjutnya, ini adalah sebuah permintaan ya, bukan pernyataan. Kemudian, apakah ini sebuah proposisi? Tidak juga. Ya. Kenapa ini bukan proposisi? Iya betul, karena hanya pernyataan yang termasuk proposisi. Karena ini bukan pernyataan, maka jelas dia bukan proposisi. Oke. Terus selanjutnya ini langsung aja ke sini ya. Nah, dari dua bagian ini, mana yang merupakan proposisi, mana yang bukan? Oke, Mas Wisnu. Mana yang atas yang proposisi, terus? Yang bawah bukan. Kenapa? Karena ada kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat terbuka.
Iya, jadi yang bawah bukan proposisi karena ada Kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat terbuka. kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat terbuka. Oke, baik. Iya, betul sekali jawabannya ya. Jadi yang bawah bukan proposisi, yang atas proposisi. Kalau yang atas memenuhi sifat-sifat proposisi, yang bawah tidak memenuhi sifat-sifat proposisi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, jadi singkatnya proposisi itu adalah sebuah kalimat berita ya. Dilambangkan dengan huruf kecil, P, Q, dan R, dan seterusnya, bebas. Yang penting hurufnya kecil. Kemudian contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya tadi, nah seperti ini. Kemudian proposisi sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang sederhana, ada yang majemuk. Kalau sederhana itu tidak mengandung kata hubung, kalau yang majemuk itu terdiri atas satu atau lebih dari satu pernyataan yang sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Contoh kata hubung apa? Nah ya betul, dan terus atau, oke. Dan yang lainnya ya. Ya, itu untuk mengkombinasikan proposisi. Kemudian, nah ini ada seperti yang tadi dijawab oleh Mas Rido, betul sekali ada kata penghubung dan kata penghubung atau, dan juga tidak. Ini yang nanti kita sebut dengan konjungsi, disjungsi, dan ingkaran ya. Kalau konjungsi untuk penghubung dan, kalau disjungsi untuk penghubung atau, dan ingkaran untuk tidak. Jadi kalau tandanya seperti itu, maka bacanya adalah tidak, P atau negasi P. Ya, kalau tandanya seperti huruf V itu atau, kalau tandanya V kebalik itu berarti dan. Ya, sudah jelas? Nah, ini seperti ini ya. Maka kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk. Dan ini juga sangat mudah untuk digabungkan. Ya, tinggal menghubungkan saja kalimat pertama dan kalimat kedua, atau pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Contohnya seperti ini, hari ini hujan, murid-murid diliburkan sekolahnya. Kalau kita hubungkan dengan proposisi disjungsi berarti jadi gimana? Kalau disjungsi, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, kalau konjungsi gimana? Hari ini hujan dan murid diliburkan dari sekolah. Ya, betul sekali ya, seperti itu ya. Ya, ini contohnya seperti ini. Kalau negasi P berarti tidak benar hari ini hujan. Berarti kalau negasi ditambahkan tidak di depan sendiri. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Silahkan dikerjakan latihannya. Diketahui proposisi-proposisi berikut nyatakan dalam bentuk simbolik yang A sampai F. P-nya adalah pemuda itu tinggi, Q-nya adalah pemuda itu tampan. Ya, sudah selesai ya? Silakan coba dikerjakan di depan. Siapa yang mau mengerjakan? Ya, silakan Mas Rido. Mas Rido coba kerjakan yang A, B, dan C ya. Oke, ya, terima kasih Mas Rido. Oke, baik, silakan perhatikan jawaban dari Mas Rido di papan tulis. Apakah jawaban Mas Rido sudah benar atau masih ada yang salah dan perlu dikoreksi? Benar. Jawabannya bagaimana? Pemuda itu tinggi dan tampan, P dan Q, menggunakan konjungsi ya. Betul. Kemudian yang B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Berarti P dan negasi Q. Yang C, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, berarti negasi P dan negasi Q. Ya, sudah betul ya? Oke, sudah betul. Kemudian untuk yang D, E, F, silakan nanti dikerjakan sebagai post test. Nanti dikerjakan, kemudian hasilnya dikirimkan di link G Drive yang nanti akan saya bagikan di grup ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Beneran nih, sudah paham semua berarti ya? Ya, oke. Dari apa yang tadi sudah kita pelajari, berarti saya ingin ulas sedikit. Apa itu sebenarnya proposisi? Coba, salah satu. Tadi proposisi itu apa? Mas Farhan ya, coba. Proposisi merupakan pernyataan yang memiliki nilai kebenaran salah atau benar.
Oke, betul sekali. Proposisi merupakan kalimat pernyataan yang memiliki nilai kebenaran salah atau benar. Kemudian tadi ada istilah proposisi majemuk. Apa itu proposisi majemuk? Oke, siapa yang mau menjelaskan? Tadi menyimpulkan lagi gitu, apa yang tadi sudah didapat? Ya, Mbak Sinta, monggo. Iya. Yang tadi ini. Yang ini. Yang ada apa? Yang ada ya, terus? Ya, terus? Ya, dan tidak ya. Yang tadi negasi ya. Konjungsi, disjungsi, dan negasi. Nah, itu betul ya. Ya, jadi itu untuk uraian kita hari ini, untuk apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang proposisi dan juga sedikit mengulas tentang proposisi majemuk. Untuk proposisi majemuk nanti akan dibahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, nanti jangan lupa post testnya dikerjakan ya, dan dikumpulkan maksimal hari ini juga ya. Karena hanya sedikit, ya pasti mengerjakannya tidak 5 menit sudah cukup lah ya, kayaknya ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan dan untuk materi kita hari ini juga sudah selesai. Ini adalah pengantar mata kuliah hari ini. Ya, kita lanjutkan nanti untuk materi yang lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.